baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah ya Allah, semua harga naik, naikkan juga rezekiku. Amin, insya Allah. Nah, Pak Yai, tadi kan aku tuh lagi bertanya-tanya sama Ustadz Maulana. Boleh ke depan sini Pak Yai. Tapi kan ada commercial break. Jadi sekarang mau nanyanya sama Pak Yai aja dah kalau begitu. Gimana caranya kalau rezeki kita pas-pasan. Kita jadi panik dong. Sedangkan semua harga-harga naik. Nah itu gimana caranya supaya kita tuh menjadi seorang muslim dan muslimin yang tenang, tetap taat, tetap bismillah deh gitu. Tapi tetap ikhtiar juga, gimana caranya? Berbanyak bersyukur. Oh, kita jangan ada rasa yang memang tidak pernah bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Kalau kita bergetar hati karena harta benda, karena juga sesuatu yang kita nggak inginkan, coba lihat kita flashback ke belakang. Itu ada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang datang dari Palestina membawa anaknya yang namanya Ismail bersama Siti Hajar diletakkan di tempat yang namanya Baitullah Ka'bah Syarif. Kan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Merinding saya, ya Allah ya Tuhan kami, bahwa aku menempatkan keturunanku ini biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, yang tanpa ada pohon-pohonan, hijau-hijauan, tanpa ada buah-buahan, di dekat rumah Allah yang mulia. Amin dong. Amin. Tapi doanya nggak cukup sampai di situ. Nabi Allah Ibrahim berdoa lagi, Robbana liyuqimus shalah. Ya Allah ya Tuhan kami, agar ini keturunanku, anak cucuku sholat. Kok diam aja? Mau ke surga enggak? Oh. Izinkan suaminya sholat. Sholat malam. Ah, udah tadi kawin lagi. Saya jadi malu ini. Liyuqimus shalah faj'al af'idata minan nas, maka ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah tuh kepada manusia tahwi ilaihim, agar cenderung kepada anak cucuku, juga kepada orang-orang yang sholat di sana. Faj'al af'idata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah ya Tuhan kami, agar mereka semua diberikan rezeki berupa buah-buahan kemulana. Dalam suka dan duka, Habib Muhammad Syihab mengatakan, dalam suka maupun duka tetap kita bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Betul enggak? Makanya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Apaan tuh? Itu mah lirik. Siapa yang ngomong tuh? Agus Dermawan. Wa istadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur, Allah tambah, amin dong. Amin. Ya. Enggak bersyukur, jangan pun Bapak Ibu pemirsa Indonesia. Trans TV, Islam tuh indah minta yang belum ada. Yang ada akan dicabut habis-habis. Kenapa? Karena mereka tidak pandai bersyukur. Azabku amat pedih dan sakit. Na'udzubillah min dzalik. Baik Pak Yai, terima kasih banyak, jazakallah khair. Terima kasih. Jamaah. Nah, sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Jamaah, siapa yang mau nanya angkat tangan. Nih jauh-jauh dari Kuningan nih angkat tangan. Ih, yang paling atas aja, paling pojok deh. Paling celing, Masya Allah. Silahkan Ibu. Namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Sanusi dari Majelis Taklim Muslimatul Hasanah Kuningan Barat. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya punya suami pelit benar itu. Terus gimana ya kalau untuk ngasih uang belanja itu? Terus tapi kan belanja itu untuk kebutuhan dia juga. Gimana caranya untuk melunakkan hati seorang suami yang tidak pelit lagi untuk ngasih uang belanja gitu Ustadz. Terima kasih Ibu, pertanyaannya ini bagus banget. Pertanyaannya gimana caranya doa atau apa yang harus kita lakukan para istri-istri ini supaya hatinya suami lembut Ustadz Maulana. Ada caranya. Mohon tausiahnya. Izin Habib dan Pak Yai. Kepada semua jamaah
Yang suaminya pelit, angkat tangan yang suaminya pelit. Enggak, suami saya mah baik banget. Alhamdulillah. Ketika ada suami pelit, mohon izin, pernah juga dialami di zaman Rasulullah, yakni sosok wanita yang mengadukan kepada Rasulullah tentang suaminya yang pelit. Ada solusinya. Tapi sebelum saya ambil kisahnya ini tentang Abu Sufyan yang pelit sama istrinya, karena memang kelihatannya ada memang bukan pelit sebenarnya, perhitungan. Hah? Sama aja Sama katanya aja. ibu-ibu. Ya, itu versinya ibu ya. Yang jelas, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, ketika ada suami pelit, maka yang pertama yang harus dilakukan oleh istri adalah mengingatkan suami dengan penuh kesabaran dan doakan. Ulang ibu, mengingatkan suami dengan penuh kesabaran dan doakan. Ingatkan dengan cara apa? Kasih bonbonnya. Ingatkan dengan cara apa? Ajak suami ikut pergi berbelanja. Ingatkan dengan cara apa? Dengan cara silahkan ngatur uang belanja. Kami terima beres. Betul tidak Bu? Daripada pusing. Tapi karena dalam hal ini, maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa ketika ada suami betul-betul pelit, maka kata Nabi boleh diambil. Halo? Boleh diambil yang secukupnya menurut kebutuhan, bukan mencuri uang suami. Oke? Menyelamatkan orang pelit dengan mengambil hak kita tanpa mencuri ya. Hati-hati, mencuri uang suami 60 kali dosa pencuri itu. Tapi mengambil yang secukupnya. Lalu kalau perlu nanti bisa dijelaskan. Karena bisa jadi gara-gara uang 1000 perak rumah tangga jadi hancur. Ya, maka yang paling terbaik berdoalah, mintalah kepada Allah di telinga suami. Halo? Ya Allah. Oh gitu. Bangun tengah malam dengan suara besar, ya Allah, harga-harga naik, semoga suamiku. Jadi prakteknya gitu. Jadi suami lagi tidur tapi yakin dia udah bangun itu, ya Allah, lancarkanlah rezeki suamiku supaya suamiku bisa menaikkan uang belanja. Harga-harga lagi naik. Itu caranya. Akhirnya suami jangan bangun. salah doanya. Ya Allah, matikanlah suamiku. Jangan. Yang harusnya dibantu. Dan ada cara yang berikutnya. Bantu suami, dukung suami kalau bisa. Minta izin kepada suami bagaimana caranya supaya bisa saya mendapatkan penghasilan supaya bisa menambah ataupun membantu perekonomian keluarga. Amin, insya Allah. Kesini Bib, saya mau nanya sama Habib nih sekarang nih. Tadi Ustadz Maulana bilang kan istri dukung suami. Iya. Suaminya gemuk Ustadz. Kenapa? Dukung gimana? Oh, itu mah. Bib, berbicara tentang harga-harga yang naik. Harga sekolah anak juga sekarang naik, Bib. Masya Allah. beras Biaya baru sekolah. bayar kemarin. Biaya sekolah, harga-harga bayar sekolah ya, biaya sekolah. Baru bayar kemarin. Baru bayar kemarin. Mahal kan, Bib? Masya Allah. Nah, gimana sih cara kita mengatur keuangan? Baik. Sesuai yang baginda Rasul contohkan, ya, supaya kita tuh nggak boros dan rezekinya berkah. Mohon tausiahnya. Bu. Bu, Ya, punya kalkulator. punya. Kalau kita hitung-hitung dari sekarang, buat sampai 1 bulan kira-kira cukup gak? Enggak, Tapi cukup gak? cukup. Alhamdulillah. Semahal-mahal Allah itu Masya Allah sayang. Kalau kita hitung dari sekarang, urusan listrik, urusan makan, bedaknya ibu, semennya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana cara mengatur keuangan, pertama diajarkan oleh agama itu kurangin ngutang.
Jadi bentar-bentar periuk kredit. Nih jilbab lunas belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Lunas. Benar. Mentang-mentang dari Kuningan, kuning. Jadi pertama, artinya kita jangan sampai memperbanyak hutang. Karena bikin repot kita, bikin ribet kita. Artinya seperti tadi Caca katakan, betul. Artinya gaya hidup. Jadi gaya hidup sesuai dengan gaya hidupnya kita. Gak usah paling yang repot-repot, pengen yang mahal-mahal. Sudah standar buat kita, itu yang kita pakai. Kemudian ungkapkan rasa syukur. Yang kedua ada rumus Ibu, mau? Mau? Ada rumus Ustadz Maulana nih, Pak Kiai. Dari sahabat Nabi Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Rumusnya 1 plus 1 plus 1. Bingung ya? Saya aja mau jelasin bingung. Jelasin dong Bib. Kata sahabat Salman Al-Farisi, ada tuh tata cara mengatur supaya lancar dagangan semuanya. Pertama, kalau punya modal Ustadz Maulana 1 dinar. Dia menganyam, ada anyaman, Salman Al-Farisi itu bisa nganyam. Itu kemudian dia jual menjadi 3 dinar atau 3 dirham. 1 disisihkan buat keluarga. 1 disisihkan buat sedekah. 1 disisihkan buat menabung. Jadi 1, 1, 1. Kata Ustadz Maulana, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Jadi itu diantara tata cara mengatur keuangan. Tentunya yang ketiga jelas artinya menabung. Bukannya pelit. Ya beda tuh. Pelit sama menabung sama hemat itu beda. Jadi caranya kita jangan boros, karena boros itu adalah kerjaan daripada syaitan. Kemudian yang ketiga adalah infak. Jadi sedekah juga jangan sampai sedekah yang salah. Bagaimana Ibu sedekah yang salah? Sedekah supaya dapat uang yang banyak, itu salah. Sedekah-sedekah saja. Yang kita dahulukan memang hadis Nabi, orang yang sedekah sekian insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika nggak dibalas terus stop sedekahnya. Itu yang salah. Sedekah itu pertama diniatkan karena Allah Subhanahu. Nah ini mujarab, memang ulama mengerjakan. Siapa yang pengen hajat, pengen rezekinya banyak, pengen dia mendapatkan kehidupan yang tenang, dia bersedekah semampunya walaupun tidak banyak, insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yeay. Aduh aku lagi bingung banget nih jamaah. Aduh, dari awal bingung mulu. Katanya ada amalan yang bisa memperbanyak rezeki kita. Amalan apakah itu? Amalan supaya lancar rezeki kita. Apa itu? Jimmy Jeepnya sini dong. Pada mangap tuh. Sini. Sini. Apa? Sini, Apa sini. Ustadz? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kok iklan lah?